semenjak saya masih di Pondok Tebireng sini. Pemirsa, saat ini kita akan menyimak bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Tolha Hasan, di mana beliau merupakan Menteri Agama pada Kabinet Persatuan Nasional atau pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Kita saksikan bersama-sama. Saya hitung-hitung tidak kurang dari 28 tahun saya itu hidup dengan Gus Dur. Tentu banyak masalah-masalah, banyak hal-hal yang tidak bisa dilupakan. Malam hari ini pada peringatan 1000 harinya Gus Dur, saya ingin menyampaikan kenangan, refleksi saya terhadap Gus Dur sebagai pemimpin bangsa, pemimpin umat. Kebesaran Gus Dur sebagai pemimpin bangsa dan umat itu yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, karena saya banyak sekali menyaksikan, mengalami hal-hal bersama Gus Dur yang bisa kami kagumi. Agar supaya pembicaraan saya tidak ngelantur nanti, saya ingin membuat ukuran bagaimana seorang pemimpin itu dianggap pemimpin besar. Bagaimana kita melihat kebesaran orang itu dalam peranannya sebagai pemimpin. Saya membaca sebuah buku. Buku itu namanya, judulnya itu Udzama Unafit Tarikh, tokoh-tokoh kita dalam sejarah. Buku ini ditulis oleh seorang pemikir, seorang ulama, seorang penulis yang namanya adalah Profesor Dr. Mustafa As-Sibai. Beliau berasal dari Syria. Mustafa As-Sibai dalam buku Udzama Una itu pada waktu membicarakan kebesaran dan ketokohan seorang ulama mazhab Syafi'i yang bernama Asy-Syaikh Al-Imam Izzuddin bin Abdussalam. As-Sibai kagum dengan pribadi dan karakter tokoh dan pemimpin bangsa, di samping tokoh dan pemimpin pemikiran Syafi'i, dari mazhab Syafi'i ini. Dia akhirnya membuat satu tulisan, mengapa saya mengagumi Mustafa As-Sibai dan mengapa saya menganggap dan menilai beliau sebagai tokoh besar bangsa, tokoh besar umat. Ada 3, katanya As-Sibai. 3 ini tidak semua pemimpin memiliki. 3 karakter ini tidak semua pemimpin punya. Yang pertama, kata As-Sibai, Imam Izzuddin Bissalam sebagai seorang pemimpin yang berpengaruh di tengah-tengah umatnya dan di tengah-tengah umat Islam pada umumnya adalah karena beliau mempunyai karakter jur'atun fil haq. Jur'atun fil haq, keberanian mengatakan apa yang diyakini benar, berani mengatakan apa yang diyakini benar. Tadi sudah dimulai baik oleh akhina Dr. Kiai Haji Salahuddin Wahid maupun akhina Dr. Haji Umar Wahid. Gus Dur memang punya watak berani mengatakan apa
yang dianggap, yang diyakini benar. Itu sudah tidak rahasia lagi. Mungkin di antara kita yang hadir ini masih ingat pada waktu tengah-tengah berkuasanya Pak Harto sebagai presiden pada waktu Orde Lama itu. Pada waktu orang tidak ada yang berani angkat bicara meskipun Pak Harto berbuat salah. Tapi Gus Dur di tengah-tengah itu mengucapkan sesuatu yang menilai Pak Harto dalam suatu hal sangat bodoh. Itu dalam satu tulisan yang dikenal dengan Waiting Nation. Gus Dur malah menganggap Pak Harto itu stupid. Ini ribut sekali. Ributnya bukan hanya di Indonesia, tapi di mana-mana. Tapi Gus Dur ya tenang-tenang saja. Gus Dur tenang-tenang saja. Sebab dianggap apa yang dikatakan Gus Dur itu dalam hal yang benar dan yang harus dikatakan demikian. Nah itu kalau kita kiaskan, kita analogkan dengan Imam Abdul Aziz bin Salam, Abdul Salam tadi itu apa? Abdul Aziz bin Salam, Izzuddin bin Salam itu. Pada waktu di Mesir itu seorang amir yang dikenal ya jair, zalim, beliau malah diancam untuk diculik. Tapi pada waktu itu beliau diingatkan oleh anaknya, oleh putranya dan oleh santri-santrinya, Pak, jangan mengatakan demikian, Kiai jangan mengatakan demikian, ini pemerintah mau menculik. Imam Izzuddin bin Abdul Salam mengatakan, bagi saya as-sultan amami kalkib, penguasa itu di hadapan saya kalau berbuat salah tidak lebih saya anggap sebagai seekor kucing. Mungkin nyakar saya, tapi saya tidak akan membiarkan kucing berbuat semau-maunya. Nah, sikap jur'ah fil haq yang semacam ini yang menjadikan Imam Izzuddin bin Abdul Salam itu dihormati, dikagumi, dan juga sikap-sikap itu bisa dibaca di dalam sebuah buku yang beliau tulis, adalah Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Itu kalau kita kiaskan dengan karakter Gus Dur, itu Gus Dur punya karakter yang demikian itu. Karakter pemimpin besar yang lain menurut Mustafa As-Sibai adalah hamasatul jihad fi sabilillah, semangat berjuang membela agama Allah, semangat berjuang membela agama Allah dengan melalui apa yang bisa dilakukan. Gus Dur ini sejak muda, sejak pulang dari Irak, waktu itu 1 bulan setelah Gus Dur pulang dari Irak, saya kunjungi ke tempat tinggal beliau di Ciganjur, tapi bukan Ciganjur yang sekarang ditempati. Saya datang ke sana. Yang ditanyakan Gus Dur pada saya itu apa? Apa yang bisa kita lakukan sekarang di tengah-tengah umat kita ini? Nah sejak itulah saya terus bersama Gus Dur. Pada tahun 70-an itu saya 1 bulan datang ke Tebireng, tapi Gus Dur 1 bulan berikutnya datang ke Malang. Gus Dur ikut memberikan berbagai macam rekomendasi kepada saya pada waktu saya bilang pada Gus Dur, Gus, kami akan mendirikan sebuah universitas Islam. Gus Dur setuju banget. Beliau banyak usul-usul. Pak Tolha,
Sekarang yang membuka perguruan-perguruan tinggi agama itu sudah banyak. Kiai-kiai kita di pondok-pondok sudah banyak membuka fakultas-fakultas agama. Kalau Pak Tolha membuat universitas Islam, fakultas agamanya satu saja, yang lainnya adalah fakultas-fakultas yang lain. Kami perhatikan Gus Dur, apalagi di NU itu masih kurang sekali. Itu sebabnya pada suatu periode Gus Dur itu dianggap dan kami minta untuk menjadi Dewan Kurator Universitas Islam Malang. Membuka rumah sakit di bawah naungan yayasan ini, Gus Dur memberikan pidato untuk peresmian rumah sakit itu, tapi Gus Dur ngeledek kami. Kalau cuma membuka rumah sakit, itu gampang itu, utang bank saja bisa membuka rumah sakit katanya. Tapi sampean jangan hanya selesai membuka rumah sakit, harus dalam waktu singkat mendirikan fakultas kedokteran. Nah, ini pikiran-pikiran Gus Dur. Di samping berani, tetapi visioner sekali. Melihat masa depan apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh umat Islam. Dan alhamdulillah pesan Gus Dur itu beberapa 15 tahun yang lalu sudah kami wujudkan sebuah fakultas kedokteran di Universitas Islam Malang yang laris manis sekarang ini, yang bisa kami tampung hanya cuma 11% dari jumlah pendaftar. Jadi gagasan-gagasan Gus Dur dalam perjuangan itu adalah gagasan-gagasan masa depan, bukan gagasan-gagasan masa lalu, bukan pemikiran-pemikiran yang expired, pemikiran-pemikiran yang kedaluarsa, tapi pemikiran-pemikiran segar yang dibutuhkan oleh masa depan. Ini pengalaman-pengalaman kami selama kami bergaul dengan Gus Dur sebelum saya menjadi bawahan Gus Dur langsung. Nah, setelah gitu, pada waktu kami mulai muktamar di situ Bondo sampai muktamar-muktamar yang lain, itu diskusi-diskusi tentang umat Islam di Indonesia dengan Gus Dur itu kadang-kadang dimulai ba'dal maghrib dan nanti selesai pada qoblas subuh. Itu berulang kali. Nah, Gus Dur kalau datang untuk mengajak bicara begini nggak memberitahu dulu, tahu-tahu datang, tahu-tahu ngajak berbicara, dan berbicara ini tidak selesai-selesai semalam suntuk. Itu sampai pada saat menjelang muktamar di situ Bondo dan selanjutnya sampai PBNU mengizinkan Gus Dur itu menjadi calon presiden. Pada waktu kita rapat PBNU di Hotel Akasia di Jakarta, itu kebetulan waktu itu yang mimpin rapat pada waktu malam itu saya. Dan saya diminta untuk memanggil Gus Dur. Kami minta alasan Gus Dur mencalonkan jadi wapres itu apa? Oh, menjadi presiden itu apa? Gus Dur menyampaikan. Dan akhirnya pengurus PB Tanfidiyah maupun Suriah bisa menerima. Begitu tuh malam hari itu sudah jam 11:30. Besok ada pertanggungjawabannya Pak Habibie sebagai presiden di sidang MPR. Saya jam 12 diajak Gus Dur untuk ketemu tokoh-tokoh partai politik di Hotel Mulia di Senayan, lobby politik. Bagaimana menggalang supaya besok suara partai-partai itu bisa mendukung Gus Dur. Itu sampai jam berapa? Jam 4 pagi. Nah, ini Gus Dur itu kalau punya kemauan sebagai pejuang itu nggak tahu waktu, nggak tahu lapar, nggak tahu apa-apa. Jadi kalau tadi Gus Insinyur Umar, memang Gus Dur kalau punya kemauan ya begitu itu. Nggak bisa dipenggak, kata orang Jawa itu nggak bisa dipenggak. Tapi itu semua untuk perjuangan, untuk perjuangan.
Saya itu oleh Gus Dur, saya itu sebelum beliau jadi presiden, masih zaman Orde Lama, itu di mana-mana itu ngomong, katanya nanti kalau beliau jadi presiden saya menteri agama, tapi saya sendiri nggak pernah diajak ngomong. Setelah beliau jadi presiden, kurang 2 hari pelantikan kabinet, jam 11 malam saya ditelepon oleh Gus Dur. Kata Gus Dur, Pak Tolha, besok hari Rebo Pak Tolha ke Jakarta ya. Ada apa Gus? Aku sampai saya lantik jadi menteri agama, tapi bawa baju sendiri karena saya tidak menyediakan baju seragam, katanya. Ya gini nih. Jadi saya terpaksa bawa juga jas sendiri, celana sendiri. Jadi itu barangkali pertama kali ada kabinet dilantik, menterinya tidak punya baju yang seragam, itu barangkali itu. Bagi Gus Dur nggak penting begini, ini bagi Gus Dur nggak penting, seragam dadak bengek itu nggak dianggap penting. Sebab kadang-kadang pikiran Gus Dur itu tidak umum. Oleh karena itu suatu waktu kami ngomong-ngomong dengan almarhum Pak Ali Sadikin, mantan gubernur Jakarta. Kata Pak Ali Sadikin, untuk memahami pikiran Gus Dur itu butuh waktu 2 tahun. Jadi kalau sekarang Gus Dur ngomong begini, itu butuh 2 tahun mikirkan apa sebetulnya yang dimaksudkan Gus Dur itu. Nah, disinilah sebetulnya semangat Gus Dur itu melampaui waktu. Semangat juang Gus Dur itu melampaui waktu. Yang belum terpikirkan dipikirkan. Waktu Gus Dur itu menghadapi masalah konflik di Ambon dan di Maluku Utara. Saya kebetulan waktu itu masih di Eropa. Ditelepon Gus Dur malam-malam, Pak Tolha besok pagi supaya pulang. Sampai saya minta datang ke Ambon dan datang ke Maluku. Apa? Di sana kasihan rakyat diadu oleh pemimpin-pemimpinnya, bunuh-membunuh dan usir-mengusir, sampai mereka baik yang Islam maupun yang non-Islam menjadi pengungsi-pengungsi di hutan. Laporan yang datang pada saya kurang percaya. Saya minta Pak Tolha sendiri ke Maluku dan ke Maluku Utara dan ke Ambon. Saya ke sana, pagi hari saya naik pesawat terbang, jam 8 malam saya baru datang di Jakarta. Besok pagi saya ke Ambon memenuhi perintah Gus Dur ini. Setelah itu, setelah 4 hari saya di sana, gubernur tidak berani menjamin kami selamat kalau di darat, sehingga kami tidur di kapal perangnya Angkatan Laut. Hari kelima saya pulang, langsung ditanya Gus Dur, apa yang sampean temukan di sana? Konflik antara umat Islam dengan umat non-Islam, apakah karena masalah agama? Saya jawab tidak masalah agama. Agama hanya dijadikan pemicu saja untuk konflik dalam kepentingan-kepentingan yang lain. Saya sampaikan pada Gus Dur, Gus, saya sudah bertemu rakyat di sana, baik yang muslim maupun yang non-muslim, baik yang di kota maupun yang desa maupun yang ngungsi di tengah-tengah hutan. Mengapa mereka konflik? Mengapa mereka saling membunuh? Jawabnya, Gus, saya itu kalau manggil Gus Dur meskipun jadi presiden tetap Gus saja. Jadi tidak Bapak Presiden gitu, enggak. Gus. Mereka itu ngomong begini, Pak, saya yang sekarang di tengah hutan, yang rumah saya dibakar, yang saya dikejar-kejar, ini hanya korban saja. Yang punya kemauan ini adalah orang-orang di Jakarta. Kalau saya tidak mau berontak, tidak mau konflik dengan teman-teman tangga-tangga kami sendiri yang lain agama, saya akan dibunuh oleh pemimpin saya sendiri. Saya laporkan pada Gus Dur itu, tempat-tempat saya wawancara dengan mereka, katanya Gus Dur, saya itu senang kalau nyuruh sampean investigasi itu biasanya itu tuntas gitu. Setelah itu Gus Dur bilang, sampean tadi bilang rakyat
merasa jadi korban dan yang membuat geger itu orang yang di Jakarta. Itu betul, sampean tahu. Saya diberitahu oleh Gus Dur bisik-bisik yang membuat ribut di sana itu adalah ini. Orang di Jakarta semua. Nah, hal-hal semacam ini saya kadang-kadang itu curiga. Masalah Sampang itu sendiri kami khawatir juga nanti ada dalangnya dari Jakarta sana. Ini pengalaman kami dengan Gus Dur di dalam mengatasi masalah-masalah. Waktu Gus Dur mau mengambil kebijakan bahwa orang-orang Konghucu dibolehkan melakukan tradisi kegiatan keagamaan dan budayanya seperti leang-leong segala macam itu. Saya jam 8 dipanggil Gus Dur. Besok saya akan membuat keputusan ini dasarnya apa, sampai carikan ya. Semalam nggak bisa tidur saya. Jam 8 saya harus menghadap beliau. Setelah kami temukan bahwa dulu zaman Bung Karno ternyata Konghucu itu sudah dimasukkan sebagai salah satu agama di Indonesia melalui kepres keputusan presiden. Jam 7 saya berangkat ke istana, jam 8 menghadap Gus Dur. Kami beritahukan, Gus, dulu itu Konghucu itu oleh Presiden Soekarno sudah diakui sebagai salah satu agama. Dasarnya menggunakan kepres. Kalau sekarang Gus Dur ingin mengizinkan masyarakat Konghucu menjalankan kegiatan-kegiatan budaya, agama dan sebagainya, itu ya cukup dengan kepres saja. Sebab dulu kepres, sekarang dia dikembalikan melalui kepres. Lah kan begini gampang sekali. Gitu saja kok orang ribut begitulah. Itu biasanya Gus Dur gitu kalau saya ketemu itu. Ketawa, sudah makan dulu sekarang makan pagi dengan saya di sini. Beberapa menteri selama kami menjadi menterinya Gus Dur, itu ada beberapa menteri, ini maaf menteri-menteri yang dari NU juga itu, kalau pagi itu datang ke istana, ikut makan pagi, ikut jalan pagi dengan Gus Dur. Nah saya jarang-jarang bisa, hanya berapa kali saya itu. Akhirnya saya minta maaf pada Gus Dur melalui telepon. Gus, saya tidak bisa setiap pagi datang ke istana untuk makan pagi bersama Gus Dur dan untuk jalan pagi dengan Gus Dur. Kena opo katanya? Supaya ada bedanya antara menteri dan satpam. Saya katakan, ketawa Gus Dur tidak marah. Wah pancet aja sampean ke sini. Lah ya lah, kalau saya setiap hari jam 7 pagi kan gak ada bedanya menteri dengan satpam aku. Nah, nggak marah beliau. Sebab apa yang kami katakan itu bisa ditangkap oleh Gus Dur. Kalau untuk membantu presiden tidak perlu sebetulnya cara-cara begitu kita lakukan gitu. Ini pengalaman-pengalaman kami dengan Gus Dur. Nah, yang ketiga masih menggunakan tesisnya Mustafa Asy-Syiba'i tadi itu. Pemimpin yang besar itu mempunyai pemimpin Islam yang besar. Itu yang ketiga adalah cirinya, karakternya adalah husnul ta'lim fi asrar syariah hatta ya'rifa lubabahu wa asrarah. Selalu ada semangat untuk mendalami agama itu sehingga yang difahami bukan hanya lahirnya ajaran itu tapi substansinya yang difahami. Gus Dur itu kalau mengajak diskusi masalah-masalah keagamaan, masalah segala macam itu substansial sekali. Tanya pertama itu, ada enggak mazhab yang melarang ini? Gitu. Kalau dijawab tidak, ya sudah, saya tak ngomong begini, meskipun yang lain nanti barangkali banyak yang marah, tapi saya akan punya pegangan katanya. Bab ini yang kami anggap lebih banyak masalahnya kepada masyarakat daripada kalau kami mengambil yang ini. Katanya Nabi itu idza khuyira baina amrayni itu akhadha aisarhuma ma lam yajra ila itsmin, katanya begitu. Nah, kalau begini ini seperti kiai bener Gus Dur itu. Beliau menangkap agama itu sebagai substansinya, bukan simbolisnya. Karena itu pernah beliau itu mengatakan pribumisasi Islam. Sebetulnya kalau pribumisasi Islam
Itu Mbah Yai Hasyim pun insya Allah itu juga sudah memulai mempribumisasi Islam. Mbah Yai Hasyim Asy'ari ini, Hadratus Syekh ini, waktu berada di Makkah selama sekian tahun itu di sana sedang terjadi ramainya kebangkitan Islam setelah penjajahan, sebelum penjajahan itu. Wahabi mulai muncul di Masjidil Haram, mulai banyak pengajian-pengajian, ada Wahabinya, ada Sunninya, ada segala macam. Mbah Yai Hasyim juga mengaji tasawuf di sana. Tapi pada waktu beliau pulang ke sini, beliau tidak terpengaruh dengan Wahabi itu. Menurut pemimpin agung kita Nabi Muhammad SAW, orang yang takwa itu orang yang baik secara ritual dengan Tuhan dan orang yang baik secara sosial dengan sesama hamba Allah. Sehingga orang soleh dengan kata yang singkat adalah orang yang patut sebagai hamba Allah menyembah Allah dan patut baik dengan sesama hamba Allah. Yang harus dikorbankan asal itu untuk kebenaran. Pemirsa, semakin malam tampaknya tidak menghalangi masyarakat di Jawa Timur yang datang berbondong-bondong ke Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur. Terbukti semakin malam semakin banyak masyarakat yang antusias untuk turut hadir, menghormati, memberikan penghormatan, berdoa dan juga terus serta mengikuti peringatan 1000 hari wafatnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan tadi Anda tentu sudah menyimak sebagian dari ceramah agama yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Tolha Hasan yang sekaligus merupakan mantan Menteri Agama di era Presiden Abdurrahman Wahid. Dan sebagian dari apa yang beliau sampaikan merupakan pengalaman-pengalaman menarik yang tentu patut menjadi pelajaran bersama bagi kita semua. Untuk selanjutnya kita akan mengikuti bersama kelanjutan dari ceramah agama yang beliau sampaikan. Sekian, mudah-mudahan refleksi saya dalam peringatan 1000 harinya Gus Dur ini sedikit banyak bisa mengurangi beban saya untuk menyampaikan apa yang pernah kami alami. Dan masih banyak lagi sebetulnya kenangan-kenangan itu. Karena itu tadi saya mengusulkan kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Salahuddin Wahid, kalau bisa Pak Yasolah undang teman-teman Gus Dur, 100 orang saja orang yang pernah dekat dengan Gus Dur, baik luar negeri maupun dalam negeri, suruh menulis tentang Gus Dur dan jadikan buku sebagai satu kado peringatan-peringatan yang akan datang. Sekian, ada kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Tolha Hasan. Tausiah terakhir akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Maimun Zubair. Kepada beliau dihaturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istafa wahtara min baini ahyarihi wa asfiyaihi al-anbiya. Khatamahum bi khatamihim wa khatimihim nabiyina wa habibina wa qurrata a'yunina maulana Muhammad sayyidil anbiya wa imamil atqiya. Summa ja'ala min ba'dihim warasatahum al-ulama fa'akrim bihim warisan wa mawrusa. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina saru libtigha'i mardatihi sayran hasisa. Amma ba'du. Hadaratil muhtaramin al-ulama al-ajilla. Lebih-lebih daripada semua zuriyah, semua anak cucu cicit al-maghfurlah al-marhum Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, keluarga putra putri daripada almarhum al-maghfurah Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, wabil khusus al-akhwain al-karimain asyaqiqain, penyanipun Bapak Kiai Haji Solahuddin, Bapak Kiai Haji Umar, para bapak-bapak kiai, para asatidzah, semua keluarga peninggalan asal daripada al-maghfurlah almarhum Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, Pondok Pesantren Tebu Ireng, para pejabat pemerintah baik pusat, daerah maupun setempat yang saya hormati, para zairin zairat, para ibu-ibu bapak-bapak yang hadir dalam memperingati 1000 hari daripada wafat al-maghfurlah si al-mukarram almarhum Kiai Abdurrahman Wahid. Hari 1000 kali merupakan hari, angka yang terbesar daripada hari-hari yang disebut dalam Al-Quran, wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Bahwasanya sehari bagikan 1000 tahun daripada hari-hari yang kau hitung. Kita menghitung hari adalah 7, mulai dari hari Ahad sampai hari Sabtu. 7 hari dalam sehari sama dengan 1000 tahun. Jadi sehingga sehari dengan sama 1000 tahun, 1000 kali 7 adalah 7000 tahun.
Menurut apa yang dicatat oleh Imam Suyuti, bahwasanya sebelum Isa Al-Masih bisa dicatat 5.000 tahun yang lalu sebelum Isa Al-Masih. Dan kemudian daripada itu sekarang sudah 2012 tahun, 2012 tahun. Jadi kalau menurut hitungan yang tanpa diadakan suatu survei, tetapi hanya membaca catatan yang dicatat oleh para ulama-ulama, adalah 1000 tahun sama. Pemirsa, saat ini kita masih mengikuti bersama panjatan doa yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Maimun Zubair dari Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Acara ini sejatinya masih akan terus berlangsung hingga nanti masih ada beberapa rangkaian acara yang harusnya bisa ikuti bersama. Namun kamu mohon maaf karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri program peringatan 1000 hari wafatnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan tentu saja 1000 hari wafatnya sosok yang luar biasa dari Indonesia ini tentu semoga menginspirasi dan juga bisa kita ambil momentum yang luar biasa ini agar kita bisa mengambil, memetik pengalaman berharga, hikmah berharga, pelajaran berharga dan berbagai ideologi positif yang beliau wariskan kepada anak bangsa. Dan semoga momentum ini tidak hanya sekedar sebagai seremonial belaka, tapi kita sebagai anak bangsa bisa menjadikan sosok ini menjadi sosok inspirasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami haturkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya Bil Faiza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalam yarau, adakah mereka tidak mau angan-angan melihat, memfikirkan apa yang ada di dunia ini, bahwasanya aku Allah mendatangi bumi. Aku Allah mendatangi bumi, mendatangi seluruh penjuru bumi ini, sehingga di situ datanglah agama Islam di permukaan bumi ini, tidak hanya dari barat ke timur, sampai apa yang disebut dalam Al-Quran di bawah daripada Ka'bah Al-Mukarramah. Kalau barat dulu dikatakan ada lautan Atlantik, kalau timur dulu dikatakan lautan Pasifik. Tetapi Allah setelah haji ini berubah daripada dengan kaki, apa kaki manusia, apa kaki unta, apa kaki keldai, apa kaki kuda, apa kaki kereta api, apa kaki mobil. Allah memfirmankan dalam Al-Quran,